Jadi honornya yang pasti lebih naik lah dari yang lalu. Ini dia 4 bincang-bincang asik soal pemilu dan segala pernak-pernik. Biar kamu ngerti dan gak malu-malui. Ngerti hakmu dan paham kewajibanmu. Asik! Ye, ye, ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya teman pemilih? Berjumpa lagi di podcast KPUM, podcast Komisi Pemilihan Umum Kota Medan di channel YouTube Humas KPU Kota Medan. Yes, betul sekali. Nah, hari ini tentunya kita kembali menemani teman-teman semuanya ya, teman pemilih untuk bisa ngobrolin soal pemilu tahun 2024 ya. Nah, jumpa lagi bareng saya Gina dan tentunya Kaulan ya yang akan menemani. Dan satu lagi ya, langsung aja kita kenalin narasumber kita yang sudah tidak asing lagi ya. Udah berapa kali sih Kaulan kesini? Pak Edi ada ngitung? 3 kali. Yang jelas kalau ada tahapannya, karena Pak Edi ini divisi SDM ya. Kebetulan Yes. yang sedang berjalan ini di pekerjaan di divisi SDM ya Pak ya. Jadi kita undang sebagai narasumber lagi. Betul, kalau gitu langsung aja kita kenalin sekali lagi ya. Ini dia Bapak Dr. Andes Edi Suhartono. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Gak usah pakai titel lah ya. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah baik-baik Bu Gina, Bu Ula. Alhamdulillah. Oke, Bapak Senang bisa semenjak. berada di podcast lagi. Alhamdulillah, terima kasih Pak sudah ada waktunya ya. Siap. Karena susah undang Pak Edi. Iya, banyak acara kan. Bimtek gitu kan Pak. Ya, ini lagi proses sedang rekrut PPS kan, kita jadi terus monitor terus kan. Monitoring ya. Perkembangannya siap. hari per hari. Sebelum kita bahas tentang tema kita hari ini, pembentukan panitia pemungutan suara atau PPS, Pak, saya sebenarnya semenjak kita buat podcast nih Kak Ulan, ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari adik-adik, teman-teman, ataupun keluarga, ataupun ya ibu-ibu, bapak-bapak yang memang nanyain gitu ya, gimana sih caranya untuk bisa ikut menjadi panitia pemungutan suara atau PPS gitu ya. Ternyata udah buka pendaftarannya. Mungkin nih kita langsung tanya nih sama Pak Edi. KPU Kota Medan kemarin udah membuka untuk pendaftaran ya kayak PPS di 18 Desember. Benar. Sampai kapan Pak? Iya, jadi kalau secara jadwal, ini saya sih ngope nggak apa-apa lah ya. Boleh. Jadi secara jadwal kemarin kita sudah umumkan ya sejak pertama kan PPK ya, PPK sudah selesai, kemudian diikuti dengan perekrutan badan ad hoc yang namanya PPS, Panitia Pemungutan Suara di tingkat kelurahan. Nah itu kemarin jadwalnya mulai terhitung tanggal 18 ya, tanggal 18 Desember ya, sampai nanti kalau untuk pengumuman itu ada 4 hari, 18 sampai 22, dikasih waktu 4 hari ya kita pengumuman. Kemudian pendaftaran sendiri sampai tanggal 27, selama 10 hari terhitung sejak tanggal 18 sampai tanggal 22. Berarti begitu pengumuman bisa langsung mendaftar ya Pak ya? Iya, jadi dan kita umumkan pada tanggal 18 itu ya, 17 ya, tanggal 18 pukul 12. 07 sekitar sekian itu. Ya, pokoknya tengah malam ya, masuk tanggal 18 kita umumin melalui website, kemudian media sosial kita termasuk mengumumkannya ke Kelurahan-kelurahan. kita tempel di 151 kelurahan. Nah, serta berbagai media yang bisa kita pastikan ini bisa diakses oleh para pemilih atau masyarakat, terutama website kita lah, itu wajib kita masukkan di situ, kita upload ya pengumuman dan seterusnya, begitu. Oh, berarti untuk bagaimana sih cara pendaftaran ataupun syarat-syarat untuk menjadi panitia pemungutan suara ataupun PPS itu udah ada di website, di sosial media juga ataupun di kelurahan ya Pak ya? Ya bisa dibaca. Berarti udah bisa dibaca di situ? Benar. Oh, jadi gitu. sebenarnya kalau terkait dengan syarat-syarat itu sama dengan PPK kemarin. Jadi badan ad hoc ini kan ada PPK di level kecamatan, PPS di level kelurahan. Syaratnya itu ada 9 ya. Salah satu warga negara Indonesia terutama kan gitu kan. Sudah tuh berumur 17 tahun ya atau SMA sederajat. Kemudian dia berdomisili di sesuai dengan KTP ya. Misalnya dia kalau dia PPS ini ya berdomisili di kelurahan mana di KTP sesuai dengan KTP dia. Sudah itu tidak terlibat partai politik ya paling tidak selama 5 tahun dan itu ditunjukkan oleh surat pernyataan. Nah ini semua syarat-syarat yang sebenarnya sudah tercantum di dalam ketika kita mengumumkan itu, jadi bisa dibaca di situ. Tidak ada istilah tidak tahu lah ya. Tapi kalau pengumuman ini tidak dibaca mungkin tidak tahu. Tapi selain itu gimana sih cara mengumumkan ini gitu Selain ya? di website tadi, selain di media sosial di
kelurahan ini? Iya, di kelurahan sebenarnya kita tempel itu di 151 kelurahan. Iya. Itu jadi yang kita tempel itu selain pengumuman juga lampiran berkas yang bisa diisi ya, termasuk misalnya formulir yang harus diisi dan kemudian nanti bisa disampaikan pada saat pendaftaran. Nah, pendaftarannya kan melalui aplikasi si Akba itu, sama dengan PPK kemarin. Jadi ini yang kita pastikan pada rentang waktu 10 hari ini sampai tanggal 27 nanti, Ya. kita menerima pendaftaran yang namanya mandiri. Ya. Mandiri dalam artian mereka mengupload sendiri ya, sesuai dengan syarat-syarat, dan kemudian kalau tak paham atau katakanlah butuh penjelasan lebih jauh, kita ada helpdesk di sini Ya. yang akan membantu Mengupload. proses penguploadan itu. Sama dengan PPK kemarin sebenarnya. Berarti secara sosialisasi sudah dilakukan ya? Iya benar, kita Bukan hanya pengumuman sepertinya Pak, ada Iya, spanduk-spanduk. benar, gitu ya. spanduk juga kita sampaikan, woro-woro ya, beberapa hari sebelum tanggal 18 itu disampaikan juga. Warga Kota Medan siap-siap, sebentar lagi PPS dibuka, Iya. begitu ya. Dan yang menarik Pak, saya baca di IG gitu kan, beberapa akun dari kelurahan-kelurahan itu merepost Iya, pengumuman kita alhamdulillah. gitu. Jadi- Alhamdulillah. Jadi bagaimana sih sebenarnya kerjasama KPU dengan Pemko ini? Iya. Ya kita sebenarnya dalam proses tahapan ini, termasuk tahapan rekrutmen badan ad hoc, tentunya tidak bisa mengerjakan sendiri, tentu perlu kerjasama, Iya. terutama dengan pemerintah kota ya, karena kan ini terutama penyelenggara tingkat kecamatan dan kelurahan ini, nanti misalnya PPK kan base-nya kantornya kan di kecamatan ya kan, tentu perlu koordinasi, termasuk tadi ketika kita mengumumkan proses-proses perekrutan, termasuk di kelurahan ini, tentunya kita kemarin itu karena hari Minggu ya, banyak kantor yang tutup, jadi kita mengumumkannya di hari Senin karena rentang waktu kita mengumum itu kan selama 4 hari, 18 sampai 22. Minggu ada juga kantor lurah yang buka, kita tempel. Iya. Tapi kemudian pada hari Senin dilanjutkan lagi. Iya. Karena kan itu pengumuman itu harus ditempel dan safety kan. Dalam artian jangan sampai kena hujan dan sampai kemudian ada di dalam kantor lurah itulah ya, nanti bisa dibaca. Susah diakses oleh masyarakat. Iya, jadi kalau everyday kalau masyarakat yang berkunjung kantor lurah itu pasti bisa mendapatkan informasi itu. Apalagi kemudian itu kan memang kita sampaikan juga ke pihak kelurahan supaya menyampaikan juga ke Sejauh ini animo masyarakat gimana Pak? Iya, Pendapatan setelah 18 ya, ini 18-22 ya. 4 hari berarti. 4 hari ya, ini ada 1000 dalam catatan kami ya, ada 1494 yang melakukan pendaftaran ya secara online ya. Sudah banyak ya. Tercatat itu 851 itu laki-laki, itu artinya ada sekitar 57%. Ini update per jam setengah 2 tadi, Ya. hari Kamis. Kemudian perempuan ada sebanyak 643, artinya sekitar 43%. Nah ini yang terdistribusi di 151 kelurahan itu. Tapi ada beberapa kelurahan yang apa boleh lihat masih ini ya, masih kurang gitu. Kurang dalam artian kita kan nanti PPS ini kan 3 ya, satu kelurahan 3. Jadi 3 kali 151 plus 3. Nah ini nanti kita butuh 2 kali. Dalam artian ada PPS yang PAW-nya, ditambah nanti ketika memasuki fase ujian wawancara kita butuh maksimal 3 kali kebutuhan, jadi 9. Nah ini 9 per ya kelurahan, 9 per kelurahan. Nanti ketika kita memasuki fase wawancara, setelah ujian nanti kan kita nanti insya Allah pakai CAT juga. Iya. Ya CAT nanti kalau dari jadwal itu rencana mudah-mudahan belum berubah, atau kalau belum berubah akan kita umumkan. Jadi nanti tanggal 2 sampai tanggal 4 itu kalau nggak salah saya itu ujian tertulisnya ya, Iya. CAT-nya. Nanti sudah itu kemudian wawancara. Oh, ada juga ya. Berarti sama dengan PPK kemarin Iya, ya. hampir sama. Jadi Ada ujian CAT, CAT kemudian dan filter, wawancara assessment juga. test dan juga wawancara. Jadi memang benar-benar orang-orang yang terpilih juga ya. iya, jadi memang itu tadi updating kita. Jadi selama 4 hari ini sudah 1400-an. Kita membayangkan kalau kemarin kan PPK 1046 sekian ya, Iya. yang mengupload itu sampai 1188 kalau nggak salah saya. Nah ini 1400 kita sampai tanggal 27 nanti mungkin agak banyak lah ya. Cuma nanti yang sukses dalam kategori dia berhasil diterima berkasnya setelah melalui proses katakanlah verifikasi ya oleh petugas kita. Ini tentunya akan kita lihat dalam hari-hari mendatang ini. Nah 2 hari ini memang kita agak sedikit lemot ya, tapi karena mungkin banyak. Tapi tetap kita progresnya ada. Jadi tadi saya bilang selama 4 hari ini hampir 1.400-an orang ya yang sudah mendaftar, yang menggunakan aplikasi Siapba. Dan itu yang masuk kategori hijau, berkas sudah diterima itu ya baru ratusan lah ya, ratusan Jadi orang. Pak, dari 1.400 orang ini tersebar di 151 Benar. kelurahan di Kota Medan. Nah, Iya.
berkaca dari pemilu dan pemilihan sebelumnya ini kan pasti KPU Kota Medan juga sudah memetakan wilayah-wilayah yang kira-kira biasanya nih ya kurang gitu peminatnya gitu. Jadi apa yang langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh Iya, KPU kita Kota Medan? identifikasi dari saya lihat dari rekap kemarin itu ada Kelurahan Polonia itu kayak Kelurahan Madras masih kosong ya. Kemudian ada kelurahan di Medan Baru juga ada, itu daerah dekat-dekat kampus itu ya kan. Justru dekat kampus ya Pak ya? Iya, ada kelurahan kalau saya nggak salah itu ada kayak Darat Merdeka ya, masih sedikit. 3 kali kebutuhan itu belum nampak terpenuhi, gitu ya. ya. Nah ini kan yang mengupload, ini belum lagi kemudian kita kategori nanti apakah klasifikasinya hijau, biru atau merah kan gitu kan. Kalau dia klasifikasinya hijau, sudah berkas terima udah enak kan gitu. Nah ada juga di Medan Area dan Medan Kota yang notabene itu banyak keturunan kan. Ini tantangan kita tersendiri dan itu yang lalu-lalu juga begitu. Nah solusinya salah satu nanti ketika misalnya kita nih gencar ini untuk misalnya secara informal dan informatif juga meminta kepada jajaran pihak katakanlah kelurahan ya atau kecamatan untuk mengingatkan, menyampaikan informasi yang kita sampaikan tadi kepada warganya untuk bisa beramai-ramai berpartisipasi. Paling tidak mengisi ruang-ruang tadi kelurahan-kelurahan yang memang tadi kita khawatirkan sedikit bermasalah. Pun demikian nanti sampai tapal batas waktunya misalnya sampai tanggal 27 Desember ya. Belum terisi juga Pak. Ini kita mudah-mudahan jangan sampai karena kan akan terjadi perpanjangan. Ketika perpanjangan tentunya kita akan mengintensifkan koordinasi dengan katakanlah kelurahan-kelurahan terdekat karena kan memang basisnya kalau salah itu kan domisili setempat tertuju di KTP dan kalau memang kosong kita akan berkoordinasi bagaimana ini supaya bisa terisi. Jadi mekanisme itu akan kita tempuh. Tentunya harapan kita jangan sampai tanggal 27 nanti baru kemudian ketahuan ini. Sekarang harus ada preventifnya pencegahannya supaya kemudian diisi supaya jangan kemudian nanti kita. Jadi nggak ada perpanjangan ya Pak? Iya, kalau perpanjangan ini akan berimplikasi terhadap misalnya seleksi tertulisnya, kemudian seleksi wawancara juga otomatis. Jadi mundur ya Pak ya? Iya, ini yang kita harap cemas juga karena kita banyak. Masa perpanjangan itu juga belum terpenuhi, kira-kira langkahnya apa yang akan diambil KPU Kota Medan Pak? Ya kita akan kerjasama dengan para pihak terutama pemerintah ya terus tempat untuk memastikan ini bisa masyarakat bisa ambil bagian gitu ya. Tentunya tetap mengacu kepada aturan main ya syarat-syarat yang di dalam Juknis misalnya di 476 atau di peraturan KPU lainnya memang itu memastikan prosesnya bisa secara regulatif itu benar kan gitu nggak salah. Ini yang kita harapkan kerjasama semua pihak termasuk antusiasme warga kota yang hari ini kita mau pastikan bentuk partisipasi warga kota dalam rangka mensukseskan pemilu 2024 ini salah satu adalah menjadi penyelenggara itu di tingkatan. Karena kan PPS ini kita butuh 453 orang kali 2. Kenapa kali 2? Nanti kan ada cadangannya, PAW-nya. Jadi sekitar 900 orang lah. Yang mendaftar ini 1.400-an mungkin sampai tanggal 27 estimasi saya ya mungkin 3.000-an lah ya gitu ya. 3.000 yang menggunakan aplikasi Siatbah maupun yang datang kemari kita bantu upload kan gitu. Ini ada nanti kriterianya lah atau katakanlah pelamar-pelamar yang masuk kategori mandiri dan non mandiri begitu. Kira-kira proses untuk seleksi tertulis chat kemarin untuk PPK kita kerjasama dengan PSI USU ya Pak ya. Nah untuk PPS ini apakah akan bekerja sama dengan PSI kembali? Iya, dengan melihat kesiapan dan ketersediaan sarana dan prasarana ya kemarin di PSI USU ketika melaksanakan ujian tertulis dengan PPK sejumlah 300 ya banyak ya waktu itu ya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Walau ada kendala kemarin sedikit karena terkendala sekitar setengah jam 1 jam karena ada orang kerja gitu. Jadi kabelnya keputus gitu. Nah ini kita harapkan kalau kemarin sama pihaknya ya mereka minta maaf. Dalam arti harusnya kan tidak terjadi ya ketika kita Nah ini memungkinkan seleksi PPS itu menggunakan CAT masih bekerja sama dengan PSI karena ketersediaan sarana prasarana mereka memadai. Nah mungkin perlu disampaikan juga nih Pak ke teman-teman PPS nih yang bakal mengikuti seleksi tertulis secara chat. Pengumumannya itu kapan sih Pak hasil chat mereka bisa diketahui? Kalau itu sesuai kembali lagi saya buka contoh kopen lagi ya. Kira-kira benar. Jadi 2 Januari kita nanti 27 Desember kita pengumuman pendaftaran usai ya. Kemudian pengumuman hasil seleksi administrasi kan nanti diumumkan ya di tanggal 30 kalau saya nggak salah.
kemudian nanti baru masuk ujian tertulis, itu CAT rencana tanggal 2 ya, 2 sampai 4. Bisa langsung dilihat tuh kan Pak hasilnya di Nah, PSI kita ya, kan, berharap Pak? kenapa kita dikasih opsi memang sama pimpinan kita di jajaran kabupaten kota mana yang memang menggunakan CAT. Infrastrukturnya Iya. mendukung ya Pak? Nah, kita kota Medan memungkinkan, jadi kita Iya. memilih CAT, Iya. tentunya pengalaman yang lalu juga kan gitu. Oleh karenanya kita tetap concern di situ dan berharap ini bisa sebagaimana yang kemarin ya. Iya. Paling tidak ini yang kita harapkan pelamar kan kepingin dapat langsung hasilnya ya. Iya, betul. CAT ini sebenarnya membantu kita untuk katakanlah pelamar langsung tahu dia Iya. benar berapa dan sebagainya. Nanti kita kemudian secara ranking kita urutkan kan. Paling tidak kalau untuk PPS nanti ini, kalau kemarin PPK kita 15 ya. Ini nanti 9 karena ada 3 kali kebutuhan maksimum. Nah ini akan masuk kemudian diwawancarai. Begitu. Sama sih prosedurnya kurang lebih. Yang menjadi pertanyaan juga nih Pak, berapa lama sih masa kerja dan juga honor honor dari anggota PPS? Ada kenaikan honor soalnya. Oh iya bener ya? Iya. Wah luar Masa biasa. kerjanya ya kurang lebih 15 bulan juga sampai PPK ya. Jadi honornya yang pasti lebih naik lah dari yang lalu. Kurang lebih kalau PPK 2.500 ini PPS berapa ya? Saya kurang 1 juta ke atas gitu. Begitu ya kurang lebih ya. Nanti ada pokoknya naik lah pokoknya begitu ya. Oke. Nah ini yang sebenarnya mungkin bukan menjadi daya tarik. Ya honor salah satu sebenarnya Gimana pun reward karena Iya. teman-teman sudah bekerja kan Pak. ya benar, ini kalau dilihat dari itunya kita inilah, tapi paling tidak kontribusi dan berperan ikut serta dalam mensukseskan Penyelenggaraan pemilu, pemilu saya pikir serentak. ini penting. Yes, oke. Mungkin singkat aja Pak, apa harapan Bapak terhadap pembentukan PPS ini? Ya tentunya setelah melalui proses-proses tadi mengupload syarat-syarat administrasi melalui Syakba, kemudian berkesan diterima, kemudian jangan lupa nanti menyampaikan katakanlah tanda terima itu ya ketika mereka mau ikut seleksi nanti. Dan kita berharap ini PPS nanti ini yang terpilih memang betul-betul PPS yang karena tidak ada periodisasi kan kita Iya. tidak ada batasan 20, tapi dengan adanya mekanisme chat kita siap kemudian menerima tenaga-tenaga penyelenggara di kelurahan yang betul-betul punya kemampuan. Yes. Karena nanti kan itu dinilai kemampuan, kemudian komitmen dia sebagai penyelenggara dan juga tentu attitude etika. Iya, Ini sebenarnya terintegrasi semua yang istilah kita integritas itu Wow. sebagai penyelenggara di semua tingkatan terutama kelurahan itu menjadi salah satu pegangan kita juga ya untuk memastikan ini penyelenggara yang memang bisa secara kemampuan, secara moral ya komitmen dan secara etik juga. Ini kan satu kesatuan yang tidak bisa terpisah sebagai penyelenggara yang penilaiannya itu di dalam itu semua terintegrasi semua ketika proses penilaian itu kita Nggak bisa dilihat dari satu sisi aja ya Iya Pak. benar. Jadi itulah integritas tadi dilihat dalam artian keseluruhan gitu. Iya. Oke, siap Pak Edi. Nggak terasa udah di penghujung acara ya. Oh, gitu Saya ada ya. pantun nih Pak. Boleh iya, kasih saya dong. siapkan pantun karena kan Yes. selalu kan Bu Ulan sama Bu Gina Request. ini kan ya. Jadi saya jadi pantunnya ada 2, cuman yang Yes. nyambung nanti terserah yang mana. Ayo, Pertama, coba Pak. ke bukit sama menaik, Yes, ke cakep. lurah sama menurun. Partisipasi pemilih 2024 harus lebih baik. Oleh karenanya, marilah kita hadir ke TPS berduyun-duyun. Oke, satu lagi. Yang satu lagi, jalan-jalan ke titik gantung. Cakep. Banyak bola lampu bergantung-gantung. Udah nggak ada buku soalnya. Pendaftaran Badan Ad Hoc PPS sedang berlangsung. Silakan Anda ikut bergabung. Wey, Mantap. Terima kasih Pak Edi sudah hadir Ya. bersama kita, sudah Terima kasih kasih informasi juga. yang tentunya sangat detail mengenai PPS ini karena banyak sekali yang bertanya-tanya tentunya ya. Ya, kalau Mudah-mudahan misalnya ada pertanyaan, boleh ke kantor KPU Kota Medan. Kita Iya. punya tim helpdesk untuk membantu teman-teman semua. siap. Kalau begitu terima kasih semua. Jangan lupa subscribe, like dan juga komen ya supaya tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari KPU Kota Medan ya. Izin saya minum ya. Boleh Pak, kita minum dan terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini podcast KPU bukan kaleng-kaleng. Mau tanya apa saja? Boleh. Jangan lupa subscribe, nanti rugi sendiri.
klik loncengnya, dapatkan info terkini.